Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28 dan 29 diwahyukan 2 tahun setelah penaklukan Mekah. Saat itu, Nabi Muhammad menyadari bahwa banyak orang pagan Arab yang masih melaksanakan ibadah haji di Mekah. Ali Abu Bakar, pergilah ke Mekah. Katakan pada kaum Quraisy bahwa mulai tahun ini, Allah melarang orang musyrik untuk mengunjungi Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji, dan tiada orang yang boleh melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ali dan Abu Bakar pergi ke Mekah untuk menyampaikan pesan dari Allah dan Rasul-Nya. Nabi telah menyatakan bahwa setelah tahun ini, non-Muslim tidak diizinkan berada di dekat Masjidil Haram. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." Jadi tahun depan non-Muslim tak boleh lagi menunaikan ibadah haji. Namun, haji adalah sumber utama ekonomi kita. Jika non-Muslim dilarang naik haji, pasar kami akan sepi, perdagangan akan terganggu, dan kami akan kehilangan mata pencaharian. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Dengan kata lain, kau akan mendapatkan kompensasi atas penutupan pasar yang kau takutkan itu. Kompensasi gimana sih? Dengan memungut jizyah dari ahli kitab, yakni umat Yahudi dan Kristen. Allah memberikan kompensasi kepada umat Islam atas kerugian mereka melalui jizyah yang dikumpulkan dari orang-orang zimmi. Gimana jika mereka tak mau bayar? Jika begitu, maka mereka harus diperangi sampai mau membayar jizyah dalam keadaan tunduk, terhina, direndahkan, dan diremehkan. Jadi kita sekarang harus angkat senjata untuk memaksa umat Kristen dan Yahudi mengganti uang kita yang hilang gara-gara memeluk Islam. Apakah ini adil bagi mereka? Mereka kan tidak pernah mengganggu kita. Masakan sekarang mereka harus ganti rugi duit kita yang hilang karena Islam? Sebelumnya, mereka mencari nafkah melalui usaha jujur yang memberikan servis haji bagi para jamaah. Sekarang mereka diperintahkan untuk memeras uang secara paksa dari umat agama lain, beralih dari usaha dagang ke kegiatan kriminal seperti mafia. Penerapan jizyah terhadap masyarakat dhimmi. Apa yang akan dilakukan tentara Muslim ketika mereka telah menaklukkan wilayah atau negaramu? Jika engkau tidak mau masuk Islam, penguasa Muslim akan mengambil uangmu sebagai ganti nyawamu. Pemerasan ini disebut sebagai jizyah. Sebagian besar orang awam tidak tahu apa itu jizyah dan mengira bahwa jizyah adalah contoh toleransi dari pihak Islam. Contoh paling nyata dari penerapan jizyah di dunia modern adalah apa yang dilakukan oleh ISIS terhadap non-Muslim, dalam hal ini orang Kristen. Dalam peristiwa pembantaian sekitar 30 orang Kristen Ethiopia oleh ISIS di Libya pada bulan April 2015, juru bicara ISIS berulang kali mengatakan bahwa Tetapi barang siapa yang menolak bayar jizyah, maka ia akan mendapatkan tusukan ujung tombak. Yang laki akan dibunuh, sedangkan anak-anak diperbudak, dan harta benda mereka akan diambil sebagai rampasan perang. Ini adalah keputusan Allah dan Rasul-Nya. ketika ISIS menyerang wilayah Kristen kuno di sekitar dataran Niniwe pada bulan Juni 2015, mereka kembali menyatakan, Kami menawarkan orang Kristen Asyur 3 pilihan. Islam, kontrak dhimma dengan membayar jizyah. Jika mereka menolaknya, mereka akan dibacok pedang. ISIS tidak sendirian dalam menyerukan jizyah terhadap orang Kristen. Pada tahun 2002, Syekh dari Saudi bernama Muhammad bin Abdul Rahman yang membahas ramalan Nabi Muhammad bahwa Islam akan menaklukkan Roma mengatakan, Kami akan menguasai tanah Vatikan. Kami akan menguasai Roma dan memperkenalkan Islam. Ya, orang-orang Kristen akan tetap membayar jizyah kepada kita dalam kehinaan atau mereka harus masuk Islam. Seorang imam terkemuka, Syekh Issam Amira,
memberikan khotbah di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, di mana ia menyesalkan bahwa terlalu banyak umat Islam yang mengira bahwa jihad hanyalah untuk mempertahankan diri dari para penyerang. Apabila kamu menghadapi musuh kafir, maka tawarkan pada mereka, masuk Islam, jizyah, atau minta pertolongan Allah, dan perangilah mereka. Bahkan jika mereka tidak memerangi atau memulai permusuhan, tetap perangi mereka. Perangi mereka. Kapan? Apakah ketika mereka memerangi kalian? Tidak. Ketika mereka menolak masuk Islam atau menolak membayar jizyah, suka atau tidak suka, kami akan menundukkan mereka di bawah kekuasaan Allah. Doktrin dan sejarah jizyah. Apa sih jizyah itu? Kata jizyah muncul dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yang telah diberikan kitab orang dua Yahudi dan Kristen, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Di hadits Muslim Sahih nomor 3261, Nabi Muhammad memerintahkan umat Muslim untuk menuntut jizyah pada umat non-Muslims. Jika mereka menolak memeluk Islam, maka mintalah jizyah kepada mereka. Apabila mereka mau menyerahkan jizyah tersebut kepadamu, maka terimalah, dan janganlah kamu memerangi mereka. Namun jika mereka enggan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, lalu perangilah mereka. Sang Khalifah kedua Umar bin Khattab dilaporkan mengatakan, Setiap kafir yang ditaklukkan yang menolak untuk masuk Islam harus membayar jizyah dalam sikap terhina dan direndahkan. Jika mereka menolak, maka pedang akan dihunus tanpa ampun. sikap menghina non-Muslim ini senantiasa muncul berkenaan dengan keterangan tentang para pemimpin Islam. Menurut Ensiklopedia Peradaban Islam Abad Pertengahan, para ahli hukum Muslim memandang perlakuan penghinaan terhadap dhimmi sebagai hal yang wajar. Kaum dhimmi, yakni orang Kristen, Yahudi, non-Muslim yang ditaklukkan, diharuskan membayar jizyah di depan umum, di siang hari bolong, dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan menerima tamparan keras di kening atau tengkuk dari petugas pemungut jizyah. Sebagian ulama Islam mengamanatkan sejumlah ritual memalukan lainnya pada saat pembayaran jizyah, termasuk menampar, mencekik, dan dalam beberapa kasus menarik jenggot orang yang membayar jizyah, yang bahkan kadangkala diharuskan untuk menghampiri petugas jizyah dengan cara merangkak seperti binatang. Singkatnya, non-Muslim yang ditaklukkan harus terus bayar harga nyawa. Jika tidak, maka akan dihabisi Muslim. Agar nyawa tidak dicabut, kami harus menggantinya dengan duit. Nyawa dan harta benda kami tak dirampas karena bayar jizyah. Di masa lalu dan semakin meningkat di masa sekarang, umat Islam mendapatkan keuntungan besar dengan menarik jizyah dari orang-orang yang ditaklukkan. Contohnya, Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang menaklukkan Mesir Kristen di tahun 640-an, menyiksa dan membunuh orang Kristen Koptik yang dikira menyembunyikan hartanya. Ketika seorang Koptik bertanya, "Berapa jizyah yang harus kami bayar?" pahlawan Islam itu menjawab, Jika kalian berikan semua yang kalian miliki dari lantai sampai ke atap rumah, aku tidak akan memberitahu berapa banyak hutangmu. Kalian orang-orang Kristen Koptik adalah sumber harta kami, sehingga jika kami lagi butuh banyak, kalian harus bayar banyak, dan jika kami sedang bercukupan, kalian pun gak perlu bayar banyak. Namun itu pun tidak cukup. Khalifah Utsman di kemudian hari menegur Amr bin Al-As karena Gubernur Mesir yang lain telah berhasil meningkatkan perbendaharaan kami 2 kali lipat dari yang kau kirim. Kamu harus memerah susu unta-unta, yakni orang-orang Kristen Mesir, untuk menghasilkan lebih banyak susu. Beberapa tahun kemudian, seorang khalifah lainnya, Sulaiman Abdul Malik, menulis surat kepada gubernur Mesir dan menasihatinya. Kau sebaiknya memerah unta-unta itu hingga tidak lagi mengeluarkan susu, tapi sampai mengeluarkan darah. Tidak heran jika Mesir berubah dari negara yang hampir seluruhnya berpenduduk Kristen pada abad ke-7 menjadi negara yang saat ini hanya memiliki 10% minoritas Kristen yang jumlahnya terus berkurang berkat penganiayaan yang terus berlanjut. Terkait dengan gagasan jizyah yang dilembagakan adalah anggapan bahwa harta non-Muslim boleh dirampas kapanpun memungkinkan. Menurut keterangan Encyclopedia of Islam, jizyah dilakukan dengan atau tanpa pembenaran doktrinal
di mana perampasan uang dapat sewenang-wenang muncul pada berbagai keadaan. Setiap kafir yang ditaklukkan yang menolak untuk masuk Islam harus membayar jizyah dalam sikap terhina dan direndahkan. Jika mereka menolak, maka pedang akan dihunus tanpa ampun. Menurut agama mereka, yakni Islam, apapun yang dicuri atau dirampas dari orang lain yang beda iman dianggap sah, dan pencurian itu bukan kejahatan. Sedangkan Muslim yang terluka karena pihak Kristen melawan dalam perampokan dianggap sebagai martir. Prinsip ini diakui semua orang Saracen atau Muslim. Semua ini digaungkan kembali di masa kini oleh kata-kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini yang diucapkan beberapa tahun lalu mengenai apa yang harus dilakukan dunia Muslim untuk mengatasi masalah ekonominya. Kita sekarang berada di era jihad. Era jihad sudah tiba pada kita, dan jihad di jalan Allah merupakan kenikmatan yang sebenarnya. Para sahabat Nabi seringkali berlomba untuk melakukan jihad. Kemiskinan yang kita alami sekarang, bukankah karena kita meninggalkan jihad? Seandainya kita bisa melakukan invasi jihad setidaknya sekali setahun, atau jika mungkin 2 atau 3 kali, maka banyak orang di bumi akan menjadi Muslim. Dan jika ada yang menghalangi dakwah atau berani menentang kita, maka kita harus perangi dia dan tawan dia, dan kita rampas hartanya, anak-anaknya, wanita-wanitanya. Semua ini berarti duit yang banyak. Setiap Muslim yang kembali dari operasi jihad, dompetnya jadi tebal dah. Dia akan kembali dengan membawa 3 atau 4 budak, 3 atau 4 wanita, dan 3 atau 4 orang 4 anak. Kalikan setiap kepala dengan 300 dirham atau dinar, dan dia tahu dia punya duit banyak. Kalau dia misalnya pergi ke negara barat dan berbisnis di sana, dia tidak akan bisa dapat uang sebanyak itu. Jika berada dalam kesulitan keuangan, dia bisa menjual salah satu kepala itu dan meringankan beban finansialnya. Dia bisa menjual kepala itu seperti jual barang di pasar. Jadi, selama lebih dari 1 milenium, penguasa dan umat Muslim memeras uang dari kafir sebagai cara yang sah Islamiyah untuk mendapatkan duit dengan mudah. Banyak dari pemerasan finansial ini berakhir berkat intervensi penguasa Eropa. Mulai dari pertengahan abad ke-19, satu persatu wilayah Muslim menghapus jizyah dan memberikan hak-hak yang belum pernah ada sebelumnya kepada non-Muslim, awalnya untuk menyenangkan kekuatan Barat, lalu untuk meniru pemerintahan Barat. Dekrit Hat-i Humayun Kekaisaran Ottoman pada tahun 1856 menghapuskan jizyah di banyak wilayah yang dikuasai Ottoman. Di tempat lain di dunia Muslim, jizyah secara bertahap dihapuskan dimanapun kekuatan Barat hadir. Namun, saat ini, ketika umat Muslim mulai menerapkan ajaran Islam lagi, seringkali dengan persetujuan dari pihak Barat dengan paham multikulturalismenya, jizyah kembali diterapkan untuk merampas harta orang-orang kafir. Contohnya, pada tahun 2013, seorang pengkhotbah Muslim di Inggris yang menerima lebih dari 25.000 pound per tahun sebagai tunjangan kesejahteraan menyebut pembayar pajak Inggris sebagai budak, dan menjelaskan, kami mengambil jizyah, yang bagaimanapun juga sudah merupakan hak kami. Memang normalnya adalah Muslim mengambil uang dari kafir. Begitu bukan? Jadi ini adalah situasi normal. Mereka memberi kami uang, kamu kafir bekerja, untuk beri kami Muslim uang. Allahu Akbar, kami ambil uang itu. Dusta-dusta pihak akademis tentang jizyah. Pihak umat Muslim dari Muslim ISIS hingga ulama Al-Azhar tahu betul makna jizyah, tapi masyarakat non-Muslim terutama pihak Barat saat ini tidak tahu makna jizyah, gara-gara sering dikelabui oleh pihak akademis yang disogok duit Arab. Contohnya lihat kutipan berikut dari John Esposito, Direktur Prince Al-Walid Center for Muslim Christian Understanding di Universitas Georgetown, dan sumber yang diakui secara luas untuk segala hal tentang Islam. Dalam banyak hal, penduduk lokal, yakni umat Kristen, Yahudi, dan non-Muslim lainnya, menemukan pemerintahan Muslim lebih fleksibel dan toleran dibandingkan dengan Bizantium dan Persia. Komunitas agama bebas mempraktikkan keyakinan mereka untuk beribadah dan diatur oleh pemimpin agama dan hukum mereka dalam hal-hal seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Sebagai imbalannya, mereka diwajibkan membayar upeti, pajak per kepala, yakni jizyah, yang memberi mereka hak atas perlindungan Muslim dari agresi luar dan membebaskan mereka dari wajib militer. Dengan demikian, mereka disebut sebagai yang dilindungi atau dhimmi.
Pada dasarnya, ini seringkali berarti pajak yang lebih rendah, otonomi lokal yang lebih besar. Meskipun nadanya memuji pemerintahan Islam, pendapat bahwa jizyah dipungut untuk membeli perlindungan Muslim dari agresi luar adalah bohong besar. Begitu juga sama dusta ngibulnya dengan pernyataan Esposito bahwa jizyah dibayar untuk membebaskan non-Muslim dari wajib militer, seolah-olah pihak penguasa mengizinkan orang-orang kafir taklukan untuk bertempur bersama Muslim dalam jihad tanpa terlebih dahulu berpindah agama ke Islam. Dalam kenyataannya, seperti yang ditunjukkan di atas melalui kata-kata berbagai penguasa Muslim, baik dari masa lalu maupun sekarang, jizyah memang adalah uang perlindungan, namun bukan perlindungan dari ancaman pihak luar, seperti yang diklaim Esposito, tapi dari ancaman Muslim di sekitar kafir. Sejak zaman Nabi sampai sekarang, Islam memang mengajarkan Muslim bahwa nyawa kafir akan hilang jika kafir enggan menebusnya dengan uang. Dengan kata lain, kafir yang ditundukkan adalah binatang yang harus diperah sampai bukan lagi menghasilkan susu, tapi darah, mengutip kata-kata berkesan dari khalifah zaman dulu. Tidak ada hal apapun yang manusiawi tentang tuntutan jizyah terhadap minoritas non-Muslim yang ditaklukkan, seperti yang diklaim oleh para akademis. Jizyah adalah uang pemerasan dengan ancaman bunuh. Muslim sering bilang bahwa mereka pun harus bayar zakat, tapi mereka kan tidak dibunuh jika nggak mau bayar. Diam! Kamu diam saja dan bayar, ngerti? Singkatnya, jizyah adalah salah satu dari sisi jahat Islam selain dari jihad ofensif serang kafir, imperialisme penjajahan Islamiyah, benci akan wanita, perbudakan, tabok istri, dan lain-lainnya.